share dulu ya. Keluar langsung masalah. Udah kelihatan ya? Ya, Bu. Sebentar. Kok ini jadi yang dikirim salah? Bentar. Bentar ya. Yang mana yang keluar? Coaching ya, betul ya? Ya, Bu. Coaching agenda 1, 2, Agenda 3. 1, 2, 3 ya, Bu. Nah, baiklah. Sebentar Ibu atur dulu layarnya ya. Ini memakan waktu juga ini. Sorry. Di layar apa yang nampak? Coaching agenda 1, 2, 3, Bu. Di sini. Oke, bentar. Ininya yang tidak bisa Ibu atur. Ibu kepingin lihat semuanya. Nah, baiklah. Karena kita baru pertama kali bertemu, nah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nah, ini biodata saya. Saya bernama Juliana Emma Ulina. Nah, lahir di Pematang Siantar 14 Agustus tahun 1971. Dari tempat lahir tuh mungkin udah tahu ya Ibu asalnya dari mana ya? Batak. Tadi kan ada nanya, Ibu dari mana nih ya orangnya ya? Katanya kan. Nah, Ibu dengar-dengar. Nah, di sini ada apa? Ibu Widya Iswara di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Sudah pernah dengar jabatan Widya Iswara itu apa? Pekerjaan tugasnya apa kira-kira Widya Iswara? Udah pernah dengar sebelumnya? Baru ini dengarnya ya? Iya. Profesi kami sangat langka kayaknya orang banyak yang tahu. Padahal ASN sendiri pun banyak yang tidak tahu. Nah, kami sama kayak guru, yang lainnya guru, hanya bedanya sasaran yang menjadi yang kami ajar itu adalah ASN. Jadi kalau misalnya mau diklat untuk latsar, kami yang ngajar. Kemudian kalau mau naik jabatan dari eselon 3 atau dari staf menjadi eselon 4, kami yang memberikan pelatihannya. Nah, jadi hampir sama dengan di sini ada yang guru. Semua guru SD, Bu. Semua, Bu. Kita gayung bersambut karena Ibu ini latar belakangnya adalah guru dulunya. Guru SMP ngajar bahasa Inggris. Kemudian seiring waktu pindah akhirnya sekarang menjadi Widya Iswara. Nah, itu perjalanannya kalau diceritakan sekarang nanti habis 2 JP kita enggak dapat materi ya kan? Nah, oke. Saya perlu kenalan dulu nih supaya nanti kita ketika nyaman gitu ya. Mulai dari Neti Suratmi. Bisa kenalkan diri dengan namanya, statusnya, tempat kerjanya. Nah, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Neti Suratmi. Asal saya dari Belitang. Tempat tugasnya di SDN 23 Sungai Hijau, Kecamatan Nangamahap. Statusnya belum menikah, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Marsianus. Perkenalkan, nama saya Marsianus Arianto. Saya berasal dari Dusun Tapamute Desa Rabin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sangkau. Saya tugas di SDN 12 Sungai Pulau, Tengah Taman. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Kita punya 2 anak. Oke, terima kasih ya. Neng. Perkenalkan, nama saya Neneng, saya berasal dari Basua. Saya mengajar di SDN 33 Pakan, statusnya belum menikah, Bu. Terima kasih. Iya. Namanya Neng atau Neneng? Neng.
Neng ya. Oke. Lia Portanata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lia Portanata. Asalnya Sintang tapi udah menetap di Skadau. Unit kerjanya SD 12 pajak. Statusnya sudah menikah. Terima kasih. Sama-sama. Nikolaus Silas. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Silas. Saya berasal dari Kecamatan Skadau, Kabupaten Skadau. Saya bertugas di SDN 31 Riam Panjang, Nangataman. Baik. Martina Semika. Selamat pagi semuanya. Nama saya Martina Semika, asal Flores, NTT. Tempat tugas di SD 1 Sungai Ringin. Statusnya sudah menikah. Saya yang ketua kelompoknya Bu ya, yang biasa kontak Ibu. Ya, terima kasih Martina. Yang kemarin kita teleponan ya? Iya. Oke. Istiqomah. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya asalnya dari Blitar. Tempat tugas saya di SDN 12 Minti, Kecamatan Blitar. Saya sudah menikah, Bu. Iya, terima kasih. Lindawati. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lindawati. Saya berasal dari Sampas. Tugas saya di SD 02 Munggu. Status saya sudah berkeluarga, punya anak 2. Pindahlah nih keluarganya. Pindahlah keluarganya pindah semua nih ke Skadau. Saya ngikut suami, Bu. Skadau. Di Skadau. Berarti sama kayak Lia tadi ya? Nah. Ya, Bu. Clara Santi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clara Santi, asal dari Kabupaten Sanggau, unit kerjanya SDN 23 Tapang Tingang, Nangataman. Statusnya sudah menikah, punya anak 2, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dekat ya Skadau dengan Sanggau ya? Dekat, Bu. Jauh. Oke, Nurul Aini. Ya Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, asal Kabupaten Skadau, tempat tugas di SDN 24 Sengkabang, Kecamatan Nangamahap. Status sudah menikah. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih ya, semuanya sudah memperkenalkan diri. Nah, nanti dalam proses bimbingan, saya harap kirim saja nanti rancangannya ke Ibu, sering konsultasi terutama untuk yang bab 4. Kalau bab 1, 2, 3 itu rata-rata semuanya sama, hampir sama. Kalau ada contoh, udah dapat contoh nggak? Belum ada, Bu. Ada, Sudah, Bu. Yang bimbingan Ibu atau dari bimbingan yang lain? Dari bimbingan lain dan dari internet. Nanti Ibu akan kirim yang bimbingan saya. Jadi nanti kita ikuti yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Iya, akan saya kirim setelah ini. Nanti tinggal sesuaikan saja. Nah, baiklah kita lanjutkan ke materi kita. Suara Ibu bisa kedengaran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Aktualisasi diri itu adalah penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat. Nah, bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri tersebut. Jadi pada saat nanti Anda aktualisasi, disitulah saatnya kita menunjukkan apa potensi yang saya miliki. Misalnya nanti Bang Nikolaus misalnya berbakat dalam IT, IT-nya mumpuni gitu. Maka bisa dipakai untuk mengatasi isu-isu, menyelesaikan isu-isu yang dihadapi itu dengan cara mengembangkan potensinya tadi. Nah, misalnya membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, ada Neng-Neng misalnya. Neng-Neng ini kreatif sekali atau punya bakat dalam hal melukis misalnya. Nah, bisa membuat satu media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Ada yang bisa bakat nyanyi, boleh. Ada yang berbakat membuat puisi. Dari puisi itu pun juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Nah, itulah yang selaras dengan
definisi daripada aktualisasi itu. Jadi gunakan semua potensi. Terus Bu gimana? Misalnya saya ini tidak berbakat, saya tidak bisa melukis, saya tidak bisa puisi, tidak bisa nyanyi, tidak bisa video-videoan juga. Lalu apa? Nah, kita mungkin tidak bisa membuat itu, tapi kita punya ide. Nah, boleh. Misalnya saya tahu Bang Nikolus ini pintar IT-nya. Saya boleh bekerja sama, berkolaborasi dengan Nikolus. Tapi yang menjadi pencetus idenya tetap kita. Kita maunya apa? Nah, kita mau buat apa? Skenarionya macam mana? Tetap kita yang sebagai perancangnya. Boleh enggak begitu? Boleh. Kita boleh bekerja sama, kita boleh minta tolong orang, ya. Misalnya kita membuat media poster, kita nggak bisa buat posternya. Kita menyuruh atau meminta tolong dengan jasa yang bisa membuat poster dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, ini akan terlihat dari skill kita, kemampuan kita, dan pengetahuan kita. Mungkin ada yang tidak punya skill, tapi dia punya knowledge. Nah, misalnya kayak kita, saya ini tidak bisa tukang-tukang, tapi saya tahu nih ngerancang modelnya nih supaya menarik atau apa. Nah, saling mengisi. Kalau ada yang punya dua-duanya, luar biasa, ya. Kemudian apa yang tersembunyi? Konsep diri. Kemudian personal karakteristik sama motif. Nah, ini sudah dipelajari ya konsep diri ini di di agenda 2 aneka. Inilah yang nanti akan menunjang bagaimana kita mau aktualisasi. Ya, apakah aktualisasi kita itu akan dibarengi dengan nilai-nilai diri yang baik atau tidak? Nah, itu akan kelihatan. Nah, makanya nanti dalam melaksanakan kegiatan harus muncul nilai-nilai dasar nanti. Di situ kami akan menilai, oh, Bang Nikolus ini ternyata kalau misalnya janji dengan atasan, dia menekankan bahwa kalau janjinya hari ini, maka dia akan datang tepat pada waktunya. Oh, dia disiplin waktu nih. Akan terlihat dari personal karakteristiknya, dari uraian nilai dasar yang akan kalian jelaskan nanti di rancangan. Nah, sampai di sini itu ya, bisa dipahami ya, tentang aktualisasi. Ya. Nah, kita akan masuk kepada penjelasan aktualisasi itu sendiri tentang ini ya, tentang rancangan yang akan kita tulis. Pertama sekali nanti, nah seperti Ibu ini akan bertanya kepada kalian nanti kalau bimbingan, isunya apa gitu kan. Kemudian kegiatannya apa yang mau dilakukan untuk memecahkan isu. Nah, misalnya isunya itu saya sakit kepala. Isunya saya sakit kepala. Ternyata dicari penyebabnya, saya itu lapar. Maka apa kira-kira kegiatan yang akan saya lakukan? Makan. Untuk itu. Ya, makan kan pasti kan? Nah, ya. Untuk dapat makan, saya harus melakukan apa lagi? Melakukan tahapan kegiatan. Ya, misalnya mulai masak nasi, masak sayur, masak ikan, gitu kan? Nah, jadi nanti pun adik-adik seperti itu. Kemudian bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu itu secara terukur. Jadi nanti ada nanti kegiatan misalnya khusus misalnya merancang RPP. Nah, di dalamnya itu bisa mulai dari mengonsep tujuan pembelajaran misalnya ya, SKKD gitu ya. Ibu sudah tidak terlalu familiar lagi dengan istilah-istilahnya, jadi tolong diingatkan ya. Kemudian nanti apa? Baru nanti menentukan model pembelajarannya kah, menetapkan model pembelajarannya, baru nanti mengetik sampai mencetak. Terus meminta persetujuan dari atasan. Itu tahapan-tahapannya misalnya. Ya. Nanti akan kita sama-sama diskusikan apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Apa yang akan diaktualisasikan? Misalnya kalau guru kita apakah model pembelajaran, apakah media yang akan kita gunakan. Nah, apakah kita akan meningkatkan motivasi belajar, minat belajar. Nah, itu semuanya alat ukurnya nanti akan berbeda-beda. Kalau motivasi belajar nanti maka kita harus membuat apa instrumennya untuk kita melihat apakah nanti jadi Bu jadi kayak penelitian ya Bu ya. Semacam itulah, tapi kita tidak selengkap kalau kita nyusun skripsi gitu ya. Kita bikin itu. Tapi paling tidak kalau nanti misalnya Mbak Nurul bilang,
rendahnya minat belajar siswa kelas 2 pada bidang studi matematika. Rendahnya minat. Nah, Mbak Nurul tuh mencari penyebabnya. Penyebabnya karena apa? Ternyata anak-anak itu lebih fokus kepada gadgetnya daripada ke materi. Nah, Mbak Nurul akan mengatasi itu. Gimana caranya? Supaya anak-anak ini dengan hobinya nengok gadget, saya bisa masuk nih ngasih materi. Oh, saya mau buat video nih, mau buat video. Nah, ketika nanti anak-anak diberikan video, Mbak Nurul harus punya alat instrumen untuk bisa melihat, ya melihat apakah memang motivasi mereka itu sudah meningkat. Nah, misalnya dengan cara apa? Videonya kita share ke YouTube. Nanti kita akan lihat berapa anak yang melihat ke YouTube itu. Nah, terus kemudian suruh mereka foto, misalnya pas mereka nonton itu, difoto, misalnya berapa kali dia seseringnya nonton. Nah, kalau dia sering nonton kan berarti dia berminat ya? Berminat. Itu salah satu indikator untuk kita melihat bahwa ada peningkatan ternyata. Dengan cara saya bikin media video, ternyata mereka meningkat. Nah, kemudian dari hasil belajar, ternyata dari setelah mereka nonton video, ternyata mereka nilai hasil belajarnya juga meningkat. 2 indikator itu bisa menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu ada hasilnya. Nah, kalau minat belajar juga bisa diberikan kepada siswa itu satu angket. Nah, misalnya kita menanyakan sama dia, apakah media yang kita buat itu menarik sama dia atau enggak? Apakah mereka bisa belajar sesuatu dari video kita atau tidak? Nah, dari jawaban-jawaban mereka kita bisa menyimpulkan bahwa media yang kita buat itu bisa meningkatkan minat belajar. Itu terkait daripada kegiatan ya, kegiatan. Sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini dulu tentang kegiatan. Masih di awang-awang. Masih di awang-awang. Belum, Bu. Sambil jalan ya, Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya, dan itu nanti di nilai-nilai itu bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi. Tentu saja nanti harus ada bukti fisik ya, bukti fisik. Nanti di awal akan saya tegaskan kembali. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi beberapa isu, nanti ya kita diminta untuk tidak melihat cuma satu isu, tapi kita harus bisa melihat minimal tiga isu yang ada di organisasi kita. Mbak Martina guru apa? Guru SD kelas 2, Bu. Guru kelas ya, guru kelas. Ya, guru kelas. Ada yang guru bidang studi nggak? Nggak ada ya, guru kelas semua ya? Semuanya guru kelas, Bu. Nah, kalau guru kelas kan ngajar hampir semua materi ya? Iya, Bu. Hampir semua materi. Nah, jadi bisa misalnya rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia, rendahnya hasil belajar matematika. Walaupun nanti ada yang bilang, Bu, kan mereka ini sekarang belajarnya apa tuh yang satu jadi satu? Tematik. Tematik gitu. Tapi kan waktu ngajarnya kan tetap ada fokus hanya ke matematikanya, ada fokus hanya ke BI-nya kan gitu. Nah, jadi enggak masalah ya. Kita mau nengok mana nilai matematikanya yang rendah kah, nilai IPA-nya yang rendah kah. Nah, itu aja 23. Matematika kah, bahasa Indonesia itu dan sebagainya. Kemudian, Bu, kalau misalnya kami mau melihat yang isu yang lain boleh enggak, Bu? Misalnya rendahnya tata tertib ya, kesadaran tata tertib siswa misalnya. Boleh enggak? Boleh. Nah, karena kita sebagai guru kelas mungkin boleh juga kita selesaikan. Rendahnya minat belajar, minat membaca anak-anak ke perpustakaan. Boleh enggak, Bu? Nah, boleh juga. Nah, dengan cara apa? Itu ada bimbingan saya dulu tuh, dia, saya kan bukan koordinator perpustakaan. Ya, tapi karena guru kelas, akhirnya idenya dia apa? Dia buat taman bacaan di kelas. Nah, pondok baca, Pokca. Nah, pondok baca di kelas. Di sudut kelas itu dibuatnya. Ternyata itu menarik juga gitu. Nah, itu juga inovasi. Nah, ya boleh. Jadi terserah. Kemudian kalau Bu, saya diminta kepala sekolah untuk mengkoordinir perpustakaan karena perpustakaan tidak ada yang mengkoordinir. Bolehkah, Bu, saya selesaikan tugas itu? Boleh. Nanti didukung dengan
minta SK bahwa kita ditunjuk sebagai koordinator perpustakaan. Apakah boleh Bu saya menyelesaikan masalah perpustakaan? Misalnya rendahnya motivasi anak untuk datang ke perpustakaan. Apa inovasi kita? Kita memperbaiki perpustakaan. Mungkin dari tata kelola, tata susunan di dalamnya, terus kemudian penyusunan buku-bukunya, karena selama ini belum ada kan? Kemudian bagaimana membuat perpustakaan itu menarik, misalnya dengan gambar-gambar, membuat peraturan di perpustakaan, itu sudah bisa juga dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan isu 3 itu, nah khusus untuk kita di Latsar, kita menggunakan dua teknik analisa isu, yaitu APKL dan USG. Kemarin di isu-isu kontemporer ada nggak disinggung ini? Ada disinggung nggak? Nggak ada. Belum ya. Jadi belum, yang kayak alat analisis SWOT ini belum pernah dengar. Sudah. Udah? Udah atau belum? Ayo, jangan takut-takut bicaranya. Belum. Nah, ini perlu saya sampaikan juga supaya kita tuh tidak hanya terbatas pengetahuannya sama APKL dengan USG. Jadi walaupun kita ini Latsar, kita juga tahu kalau SWOT ini alat analisis isu yang mana ini merupakan singkatan sama kayak APKL. S-nya itu strength, kekuatan, W itu weakness, kelemahan, O itu opportunity, peluang, kemudian threat itu ancaman. Itu bahasa Inggris, nanti boleh dicari. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi ketika kita melihat isu rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 2 di SDN ini, apa kekuatan yang kita miliki untuk mengatasi rendahnya hasil belajar ini? Oh, ternyata Bu, saya punya ini Bu, saya punya pengetahuan tentang satu metode pembelajaran yang memang menarik nih Bu. Oh, boleh. Nah, kelemahannya apa? Tapi kelemahannya nih, saya enggak pandai bikin medianya. Nah, karena saya harus tahu. Oh, berarti saya harus cari nih apa caranya. Nah, peluangnya apa? Opportunity. Oh, ternyata rekan saya di tempat kerja tuh ada yang pandai. Nah, ancamannya apa? Ancamannya anak-anak ini lebih tertarik nengok gadgetnya. Nah, bagaimana nanti akhirnya dengan peluang yang ada, dengan kekuatan yang saya punya, saya bisa mengatasi ancaman ini. Nah, ini kalau SWOT ya, kalau SWOT. Kalau fishbone, pernah dengar juga? Tulang ikan. Ini namanya tulang ikan. Kalau tulang ikan ini, di kepalanya ini kita letakkan masalah. Rendahnya hasil belajar itu tadi ya. Nah, di sirip-sirip ini, kita buat apa sih sebenarnya penyebabnya. Nah, kita buat kategorinya, misalnya apakah karena faktor lingkungan, apakah karena sarana prasarana yang tidak ada, atau karena SDM yang kurang, atau karena metode belajarnya yang masih konvensional, dan lain sebagainya. Nah, dijabarkan satu-satu. Nah, satu lagi adalah mind mapping, pemetaan. Nah, di antara semua ini yang paling simpel itu APKL dan USG. Makanya kita untuk Latsar, kita ambil ini saja, disepakati. Bu, boleh nggak Latsar pakai ini? Boleh, karena kemarin saya ada ngasih tugas kepada peserta, dan saya lihat itu jawabannya dia pakai ini, pakai fishbone. Wah, luar biasa juga nih. Berarti dia belajar, ya lumayan bagus juga. Nah, artinya dia mampu. Boleh nggak jadi masalah. Tapi kita supaya jangan ribet, kita pakai ini saja. Udah tahu ya singkatan dari APKL ya? Sudah, Bu. Jelaskan? Udah pernah dengar penjelasannya? Belum. Aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kalau kita, karena kita semua guru, nggak usah bicara yang lain lah. Kira-kira isu aktual yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat ini tentang apa? Belajar daring. Iya, tentang model pembelajaran kita kan sekarang kan? Iya. Banyak masalah di sana. Ada menjadi anak-anak rendah dalam motivasinya mengerjakan tugas, katanya kan? Ada minat belajar yang rendah karena alasannya enggak punya HP lah, atau jaringan yang inilah, dan segala macam. Nah, problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Nah, itu. Mengapa ini kita perlu ada nih? Ada aktual, problematik, ada standar-standar ini.
nanti kita ranking kan, kita ranking. Jadi kita perlu bertanya, apakah di antara isu yang ketiga itu mana yang paling problematik? Mana yang di dalamnya itu banyak masalah lagi? Misalnya kayak anak-anak motivasinya rendah karena mereka lebih fokus kepada gadget. Kira-kira apa dampak di apa selanjutnya kalau dia tidak diselesaikan? Hasil belajarnya rendah. Minat belajarnya makin rendah. Kemudian kesehatannya ya. Kemudian apalagi? Sosialisasi. Ya, mereka akhirnya kurang untuk mau bersosialisasi dengan orang. Ya. Nah, itu kita lihat dari antara 3 isu mana yang paling problematik di antara 3-nya. Itulah yang makanya nanti kita bikin ranking, dia paling tinggi. Kemudian kekehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini maksudnya hajat hidup orang banyak yang mengalami masalah itu tuh banyak. Nah, contohnya nanti muridnya Mbak Nurul ada 10 misalnya. Tapi yang punya masalah tidak bisa baca cuma 1. Maka itu tidak bisa kita selesaikan di dalam RA ini. Cuma 1 yang punya masalah. Tapi carilah yang memang menyangkut orang banyak. Nah, dari 10 orang ternyata 8 peserta saya itu belum lancar membaca. Nah, cari solusinya untuk 8 orang itu. Yang 2 orang itu ya tinggal ngikut aja dia kan. Tinggal ikut. Nah, keempat adalah kelayakan. L. Layak. Layak itu isunya masuk akal. Kemudian relevan untuk dimunculkan. Karena apa? Karena menyangkut ke orang banyak. Ditambah lagi layaknya karena itu merupakan tugas pokok daripada peserta. Jadi sekarang kalau di sekolah ada isu terlambatnya gaji setiap bulannya di SD XXX. Nah, itu isu kan? Ya. Isu. Layak enggak untuk kita selesaikan? Layak enggak Bang Marsianus untuk diselesaikan? Sangat baru isu belum layak. Kenapa enggak layak diselesaikan? Karena belum pasti permasalahannya, Bu. Udah pasti. Enggak, ini udah pasti bahwa tiap bulan kita tuh terlambat gaji. Berarti layak diselesaikan, Bu. Layak. Layak ya. Ayo, berarti enggak dengar tadi penjelasan saya. Layak itu apa tadi? Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya serta merupakan tugas dan fungsi daripada peserta. Bang Marsianus tugasnya apa? Saya ngajar di SD, Bu. Bukan bayar gaji orang kan? Bukan. Maka enggak layak diangkat. Itu maksud saya. Isu di sekolah kita. Ya, maka tadi saya bilang karena kita ini guru, lalu di sekolah kita tuh ada perpustakaan, tapi enggak ada yang mengkoordinir. Nah, lalu kepala sekolah menugaskan kita. Layak enggak kita untuk menyelesaikan masalah tentang perpustakaan? Layak karena sudah diberikan tugas oleh kepala sekolah. Sudah ditambah tugasnya. Nah, supaya jangan salah-salah. Ini karena guru ibu masih enak lah nanti ngarahkannya. Kalau yang teknis itu kadang-kadang dia ngambil kerjaan kabitnya, ngambil yang bukan tupoksi dia. Nah, jangan ya. Oke, maka selanjutnya, nah ini rentang nilainya. Rentang nilainya 1 sampai 5. Ya. Nah, ini bisa lihat kalau nomor 1 tidak penting, skornya makin. Nah, ketika kita memberikan skor ini, itu yang tadi saya bilang, perlu ditanyakan di dalam hati kita. Seperti contoh ini ya, Ibu ambil tingginya angka pengguna narkoba di kalangan remaja. Ya, tingginya angka peredaran narkoba di dunia hiburan. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba. Aktual, semuanya aktual, Ibu kasih skor 5. Nah, kalau problematik, tingginya angka pengguna narkoba di kalangan remaja. Problematik enggak ya di dalamnya ya? Kalau remaja ini sudah kena narkoba, kira-kira berdampak apa nih dia nanti nih? Kalau enggak diselesaikan. Kira-kira tingkat kejahatan makin tinggi, Bu. Tinggi karena mereka kan enggak punya duit ya. Enggak punya duit untuk beli narkoba, tentu mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian apalagi kesehatan ya, kesehatan mereka terganggu. Masih muda kan? Nah, maka di sini problematik saya beri skor 5. Tingginya angka peredaran narkoba di dunia hiburan. Nah, ini paling ya masalahnya itu seputar orang-orang yang suka pergi ke dunia hiburan saja, tidak menyangkut yang lebih banyak lagi kan?
Kemudian paling yang tutup apa? Yang tutup paling diskotik. Kalau misalnya itu nggak berimbas kepada gurunya mungkin dengan cara yang tidak sopan, nah misalnya. Jadi data itu bisa berupa foto, bisa berupa angka, bisa berupa penjelasan secara naratif. Ya, dengan cara penjelasan kita saja. Tapi jangan sampai hanya menyebutkan isunya 1, 2, 3 tanpa diuraikan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini pelan-pelan nih? Paham. Bang Faisal udah kayak peserta ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ngerti ya? Paham ya? Nah, jadi misalnya Bu, saya kan baru Bu ngajar nih, belum ada nilai. Boleh minta dengan rekan yang lain, dengan dengan senior kita atau dengan teman yang sama-sama ngajar kelas 2 tahun lalu. Misalnya dia dulu kelas 1 misalnya, atau dia semester kemarin gitu. Pokoknya nilai-nilai yang bisa mendukung bahwa memang misalnya kemampuan membaca siswa itu masih rendah misalnya ya. Kemudian jadwal rancangan aktualisasi nilai dasar, nanti tabelnya akan Ibu tunjukkan. Nah, jadwal konsultasi dengan mentor, jadwal konsultasi dengan coach. Nah, nanti besok kan kita udah mulai itu ya, udah mulai konsultasi ya. Besok pada saat 2 JP jam 1 siang itu semuanya nanti mempresentasikan isunya dalam bentuk APKL. Ya, kemudian penyebabnya dalam USG, terus gagasannya apa, judulnya apa, baru kegiatannya. Yang besok mau ditampilkan sama Ibu itu ya dulu ya. Ya. Nah, kemudian ini kegiatan itu minimal itu 4. Kalau mau dapat nilai di level 4. Level 4 itu level yang tertinggi. Nah, ada rentangnya di situ di dalamnya. Jadi usahakanlah kegiatan kita itu minimal 4. Kalau di bawah itu ya kita di level 3. Nah, jadi nilai kita mau bagus ya kita maksimalkan ya. Kemudian kita masuk ke ini penutup. Nah, nanti ada bab terakhir itu bab 4 rancangan bab 5. Kalau untuk RA penutupnya itu bukan kesimpulan dan saran. Penutup aja. Penutupnya apa? Mengatakan bahwa rancangan aktualisasi ini berisi tentang isu dan hanya isu aja, isu dengan kegiatan dengan gagasan yang tadi. Paham ya? Jadi bukan kesimpulan dan saran. Ya. Nah, ini aturan dalam penulisannya. Huruf yang digunakan itu boleh Arial, boleh Times New Roman dengan ukuran 12. Spasinya 1,5. Nggak ada Ibu buat ya, ukuran 12, spasi 1,5. Iya. Kemudian untuk tabel, nah ini boleh ukuran hurufnya 10. Nah, jika ada struktur organisasi atau skema untuk huruf dapat dikecilkan sesuai dengan ukuran standar halaman kertas. Supaya jangan sampai sampai habis halaman itu ya, dipenuhi, dikecilkan aja. Kemudian ukuran margin kiri itu 3, atas 3, nah kanan 2,5, bawah 2,5. Kayak kita nulis skripsi gitu, Pak ya. Kemudian kata pengantar tidak ditandatangani, tadi seperti yang awal. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan, identifikasi permasalahan itu, sertakan data pendukung, kemudian jelaskan mengapa menjadi isu. Nah, pada saat menjelaskan mengapa menjadi isu, ini jelaskanlah terkait dengan keterkaitannya dengan agenda 3. Nah, yang tadi Ibu jelaskan tadi ya, yang tadi Ibu jelaskan. Oke, nah ini. Nanti ada form rancangan aktualisasi. Yang pertama unit kerja diisi dengan tempat kita bekerja ya, di SD mana.
kemudian identifikasi isu, isi dengan isu-isu yang tadi kita yang di APKL. Tiga-tiganya masukkan. Tiga-tiganya masukkan. Kemudian pilih isu yang diangkat. Nah, di sini tulis satu yang menjadi core isu atau isu prioritas. Setelah itu, nah Ibu ini kalau Ibu ada tambah penyebab isu. Nah, supaya judulnya itu matching, ya. Ibu kembangkan lagi, ini ada tambah penyebab isu. Nah, diisi. Kemudian judul. Ini paham ya? Ini sih gampang kan, tinggal pindah-pindahkan. Nah, tabel rancangan itu seperti ini, ada nomor, ada kegiatan, tahapan kegiatan, output. Nah, output itu adalah hasil yang diperoleh pada saat kegiatan itu. Output bisa menjadi bukti fisik. Bukti fisik belum tentu output. Nah, coba dengar omongan Ibu nih, kadang-kadang kemarin ada temannya yang salah. Dia bukti fisik dimasukkan ke output. Beda ya? Kalau Ibu katakan kegiatannya itu konsultasi dengan atasan. Apakah output dari kegiatan konsultasi itu? Apa output dari kegiatan konsultasi dengan atasan? Yang pertama tentu terlaksananya konsultasi. Nah, pasti kan outputnya pasti terlaksananya konsultasi. Nah, kemudian dalam kita berkonsultasi dengan atasan kan ada tahapannya kan? Ada tahapannya. Pertama kali kita menghubungi atasan dulu, kemudian bertemu dengan atasan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi, terus keempat, mendengarkan dan mencatat masukan dari atasan, kemudian berpamitan. Kan itu tahapan kegiatannya. Nah, outputnya apa nih semua nih? Outputnya. Yang pertama konsultasi, terlaksananya konsultasi. Ketika kita mendengar dan mencatat, apa hasilnya? Apa yang kita hasilkan? Mendapatkan masukan. Nanti kita catat, kita kan catat nih. Apa nama catatan itu? Ringkasan. Apa ya? Notulen, ya. Notulen, ya kan? Nah, jadi nanti di kegiatan konsultasi itu ada dua output yang kita hasilkan. Yang pertama adalah terlaksananya konsultasi, yang kedua tersedianya notulen. Bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya nanti. Beda bukti fisik, beda output ya. Bukti fisik nanti apa? Fisik foto sewaktu melakukan kegiatan. Sama hasil notulen. Notulen, betul. Nah, Bu, kok kayaknya Ibu ini jelaskan ini sepele, Bu. Ini enggak loh, nanti ada yang suka salah. Kalau Ibu sekarang bikin kegiatan melaksanakan proses pembelajaran. Apa outputnya? Kegiatan apa? Itu proses pembelajaran, menyampaikan pembelajaran materi. Terlaksananya proses pembelajaran. Nah, satu. Kemudian apa lagi? Ada yang mau bikin pretest post-test nggak kira-kira? Ada, Bu. Nah, apalagi kalau yang mau meningkatkan hasil belajar, itu harus ada pretest post-testnya ya. Nah, apa itunya nanti di situ? Berarti outputnya? Tersedianya? Tersedianya hasil? Belajar atau hasil pretest post-test? Hasil pretest post-test. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan di dalam kelas tuh? Kita ngapain lagi? Ada ngecek siswa enggak? Kehadiran siswa. Daftar hadir. Nah, pasti waktu itu kan ada. Nah, itu daftar hadir. Nanti bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya absen, lembar post-test sama pretest siswa, sama foto kegiatan belajar. Nah, Bang Nikolaus sudah itu, Bang? Bisa nangkap yang Ibu jelaskan, Bang? Ya, Bu. Udah minum kopi?
Belum waktunya ngopi. Oh, belum. Pantesan Ibu lihat agak kayak bingung-bingung masih ya. Biasa gitu laki-laki nih. Aduh, enggak bisa mikir nih karena belum minum kopi. Nah, mudah-mudahan udah ya. Mudah-mudahan bisa nangkap walaupun belum minum kopi. Bang Marsianus sudah tenang-tenang, nampaknya udah minum kopi dia. Bisa tenang dia nangkap. Oke. Kemudian, nah, keterkaitan substansi mata pelatihan. Keterkaitan kegiatan ini, tahapan kegiatan dengan mata pelatihan. Mata pelatihan apa? Mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Nah, supaya misalnya pertama kita menghubungi atasan untuk berkonsultasi. Maka kita itu kalau keterkaitannya dengan mata pelatihan agenda 3, yang mana tuh? Jangan-jangan enggak tahu agenda nih. Aduh, Ibu nih kalau Ibu ngasih materi itu Ibu anukan dulu tuh agenda dalam diklat tuh ada 4, agenda 1, 2, jangan-jangan ada yang enggak tahu nih agenda 1 apa. Kita nih fokusnya ke agenda 2 dengan agenda 3. Agenda 1 apa kemarin? Wawasan kebangsaan. Itu materinya. Agendanya apa? Nama agendanya. Apa ya? Sikap dan Perilaku bela negara. Ya, sikap dan perilaku bela negara. Jadi nanti olah bimbingan Ibu malah enggak tahu ya. Ada 4 agenda, sikap dan perilaku bela negara. Di dalamnya ada 3 materi, apa saja? Wawasan kebangsaan, isu kontemporer, analisis isu kontemporer sama bela negara kan? Iya, nilai Bela negara. Kemudian agenda 2 nilai nilai dasar. Iya, aneka. Aneka itu ya akuntabilitas, sosialisme, etika publik, komitmen mutu sama anti korupsi. Terus agenda 3 kedudukan dan peran ASN. Kedudukan dan peran ASN. Ada berapa mata pelatihan di dalamnya? 3, Bu. 3. Apa saja? Pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Jadi nanti yang keempat itu habituasi. Habituasi itu nanti yang setelah seminar tanggal 8, selama 1 bulan ke depan itulah habituasi, pembiasaan. Nah, jadi yang ini keterkaitan substansi mata pelatihan kolom 5 ini keterkaitan tahapan kegiatan dengan agenda 2 dan 3. Baru kontribusi terhadap visi misi. Kalau visi kan sama ya 1 ya. Jadi nanti di setiap kegiatan sebutkan visinya. Kalau misi sesuaikan dengan kegiatan. Nah, baru penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, ini akan jelas kelihatan. Bentar ya. Nah, seperti ini. Di sini belum dapat visi misi apa? Ya. Kegiatan pertama misalnya kita mengadakan sosialisasi. Nah, kalau ibu tuh daripada kalau tahapan kegiatan kan susah ya untuk menjelaskan keterkaitannya dengan agenda 3 ya. Terlalu detail gitu susah juga. Jadi Ibu bikin aja sosialisasi ini merupakan penerapan bagian dari WOG. Nah, WOG itu kan banyak, ada koordinasi, komunikasi. Nah, boleh disebutkan kalau sosialisasi ini komunikasi. Nah, misalnya. Ya. Nah, kemudian di acara. Perhatikan ya cara ngisinya ya. Membuka acara. Nah, sosialisasi ini Ibu bikin outputnya terlaksananya sosialisasi. Bisa saja di dalamnya juga ada tersedianya tersampaikannya materi sosialisasi. Kemudian bisa lagi tersedianya daftar hadir. Nah, kemudian saya jelaskan. Saat membuka acara, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nilai etika publik sopan. Ada yang cuman membuat
saya menerapkan nilai etika sopan pada membuka acara. Tapi tidak dijelaskan sopannya itu macam mana. Paham maksud Ibu ya? Jangan hanya sebutkan nilainya, tapi tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan sopannya itu macam mana. Apakah karena mengucapkannya dengan nada yang rendah, tidak marah-marah maksudnya dengan nada yang rendah, atau karena sopannya itu saya mengucapkan salam sesuai dengan keyakinan saya dulu, nah, atau mengucapkan sesuai dengan waktu saya bertemu, kalau selamat pagi, selamat siang, itu maksudnya. Nomor 2-nya, jadi ini ya, yang ini semua dijelaskan ke sini. Sebelum menyampaikan materi, saya akan meminta peserta untuk berdoa religi. Nah, pada saat menyampaikan materi, saya akan menyampaikan semua informasi dengan benar tanpa ada yang ditutup-tutupi, transparan. Jadi tidak bisa pada saat saya akan menyampaikan materi, saya akan transparan. Transparan itu karena apa? Karena tidak ditutup-tutupi. Nah, misalnya pada saat saya membaca referensi materi yang akan saya ambil, saya membacanya dengan teliti, memperhatikan setiap kalimat yang ada dalam bacaan. Nilainya apa di situ? Cermat. Nah, cermatnya kita tuh di mana? Nah, itu yang mau diuraikan di dalam tabel nomor 5. Tabel nomor 6, dengan terlaksananya sosialisasi, berarti yang dari nomor 4. Dengan terlaksananya sosialisasi, saya akan memberikan kontribusi terhadap visi. Visi kita apa? Misi sesuaikan. Sesuaikan dengan misi kita kan ada 8, ada 6, ada 4. Sesuaikan, jangan 4-4 jadi masukkan. Tapi pilih salah satu yang sesuai dengan muatan daripada sosialisasi. Paham ya? Kemudian nomor 7, dengan adanya sosialisasi, maka akan memberikan penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu nilai organisasi ini boleh 1, boleh 2. Mungkin dia ada di dalamnya ada beberapa nilai organisasi yang cocok dengan sosialisasi. Nah, kemarin tuh ada yang menambahkan nilai aneka. Nggak ada ya, nilai aneka di kolom 5. Jadi jangan diluas-luaskan lagi, cukup sebutkan visi, sebutkan misi. Bu, sejauh ini yang untuk kolom 6, visi misi itu maksudnya kita kaitkan dengan visi misi sekolah itu kah? Atau gimana ya? Visi misi sekolah. Nah, kalau misalnya sekolah punya visi sendiri, silahkan pakai visi sekolah. Tapi kalau misalnya sekolah itu sudah menggunakan visi kabupaten, ya Pemdanya, pakai visi Pemda. Tapi misi pasti tetaplah misi sekolah ada kan? Nah, berbeda-beda. Ada yang mampu menjelaskannya. Misalnya misinya itu unggul dalam misalnya unggul dalam prestasi misalnya ya. Nah, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan peningkatan hal ini sesuai dengan misi tersebut karena dengan mengadakan sosialisasi maka pengetahuan masyarakat misalnya gitu kan. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Tapi tidak menjadi masalah. Nah, kemarin peserta saya itu ada yang mampu sehingga jurinya bilang wah sangat luar biasa nih, berarti paham benar nih ya katanya. Nah, boleh juga. Ya. Silakan sejauh ini ada yang mau ditanyakan. Ini ya masalah pengisian ini nih yang kadang-kadang correction yang sangat perlu perhatian khusus nih. Harapan saya nanti ketika besok menyampaikan ininya sudah paham, nanti tinggal sampai tahapannya boleh ya besok ya. Misalnya kegiatan yang pertama konsultasi, apa sih tahapan di dalamnya, apa tahapan-tahapannya, kemudian kalau ketika merancang RPP apa saja tahapan di dalamnya. Nah, ada yang buat kegiatan mencetak RPP. Menurut adik-adik semuanya ini mencetak RPP itu kita jadikan kegiatan kah atau kita jadikan tahapan kegiatan? Tahapan kegiatan. Karena kalau dia jadi kegiatan, maka jadi macam mana menguraikannya? Saya akan menyiapkan mencolok printer ke stop kontak. Ya memang gitu kan? Jangan gitu. Coba sekarang apa coba kegiatannya? Kalau kita mau ngeprint, mencetak, baru saya menghubungkan kabel printer ke laptop.
saya membuka laptop. Itu masukkan kertas ke printer. Nah, maka supaya jangan kesannya jadi ketawa, kesannya lucu, maka saya masukkan aja dia di tahapan kegiatan ketika saya menyusun RPP. Di kegiatan akhirnya saya mencetak RPP. Kan? Cukup, enggak perlu dijelaskan bagaimana mencetaknya. Jadi seperti mendeskripsikan gitu ya, Bu ya? Kita misalnya kayak kita mau bikin kue, kan? Pasti pertama kita ngapa dulu? Kita baca resep dulu kan? Baca resepnya. Oh, saya perlu bahan ini nih. Baru menyiapkan bahan. Baru setelah menyiapkan bahan, saya membagi atau mengukur bahan makanan sesuai dengan ukuran yang diresep. Ya kan? Baru tahap pertamanya apa? Memasukkan telur dengan gula, baru kayak gitu. Jadi sampai detail, sampai jadilah kuenya. Sebelum kerjakan itunya, coba sampai sekarang nih kesempatan untuk bertanya-tanya nih. Karena lewat media ini memang agak ini ya, terbatas kita penangkapan kadang. Kalau ibu nanti koreksi, kalau ada ibu tulis merah, itu artinya di skip. Nah, dibuang gitu, maksudnya jangan pakai itu. Nah, nanti ibu akan berikan alternatif pengganti kalimatnya. Nah, biasanya ibu tandai dengan warna biru. Nah, kalau ibu atau kalau enggak ibu merahkan, ibu buat dia kabur. Biru muda, jadi kalian tahu, oh ini biru muda nih artinya kita buang aja, diganti. Misalnya seperti itu ya, untuk koreksian-koreksian. Kemudian kalau nanti menyampaikan bahan, ketika ibu tidak langsung merespon, jangan langsung kecil hati. Ibu nih dikirim dari tadi pagi belum dibaca-baca. Padahal ibu nih on. Ibu nih on nih kayak gini kan karena ibu buka Zoom. Kadang ada koordinasi. Tapi untuk bisa fokus untuk mengoreksi ibu belum bisa. Jadi biasanya ibu koreksi itu biasanya di sore hari atau ke malam. Nah, kalau udah ngirim malam jam 9, kalau ibu enggak merespon berarti ibu udah tidur. Ya. Jadi ditunggu saja. Ya. Kemudian kalaupun sampai besoknya ibu enggak dijawab-jawab, dijapri lagi, Bu, diingatkan, Bu, ini punya saya. Karena siapa tahu yang WA-nya Istiqomah tuh turun ke bawah udah jauh karena banyaknya masuk WA yang lain misalnya. Jadi kemungkinan itu kan ada saja kan. Pokoknya saya bersedia dihubungi kapan saja. Mau ditelepon, mau dihubungi cuma lewat WA, terserah. Ya, silakan Nurul. Untuk yang tahapan kan besok ibu maunya ada APKL, USG, judul, kegiatan minimal 4. Berarti tahapan tuh turunan dari kegiatan. Iya, benar, turunan. Nah, turunan dari kegiatan. Ketika kita bilang kegiatan kita itu makan obat, pasti ada turunannya. Apa turunannya? Ambil obat, ambil obatnya, ambil airnya, siapkan air minum, kan? Habis itu apa lagi? Baca? Iya. Baca aturannya. Baca aturan minumnya kan? Nah, itu. Masukkan obat semula. Baru ambil obat minum ya. Jadi kita memang kalau sekarang kita rasanya lucu ya. Oh, ini lucu si RA aktualisasi ini seperti gini, tapi nanti kita akan lihat. Setelah nanti Martina menyusun RA ini. Nah, ketika akan aktualisasi, mau masuk kelas itu enggak sabar. Kenapa? Karena saya sudah punya skenario. Nanti saya ngajar nih begini-gini, ada medianya, ada modelnya, semangat. Bedakan dengan sehari-hari kalau kita enggak buat itu. Alah, besok nak ngajar matematika macam mana ya? Apa dulu yang mau saya anokkan ya? Enggak ada media lagi, enggak tahu lagi model apa. Udahlah, balik-balik. Udah ya, baca ya, tulis papan tulis. Nah, ini. Itu lagi baliknya. Nah, tapi ketika kita punya ini, kita kayak gini, nah itu. Saya juga merasakan sekali ya, dulu waktu saya jadi guru, ketika saya mengajar bahasa Inggris, peserta itu enggak paham dengan perbedaan kata tunggal dengan jamak, kata kerja ditambah S, present itu, present. Nah itu saya stres. Tapi saya cuma sampai stres. Saya tidak pernah mencari solusinya, karena tidak pernah dibekali seperti adik-adik ini di Latsar.
Nah, nengok senior juga, kita teman-teman juga gitu. Nggak ada yang bisa memberikan pencerahan sama kita gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang membuat stres dalam bekerja. Besok ngajar saya macam mana ya? Karena masalah yang di belakang nih belum tuntas, nggak selesai-selesai. Sementara materi kan maju terus ya. Misalnya kalau nanti pesertanya kelas 2, nggak bisa-bisa, nggak paham konsep perkalian. Gimana dia mau mendapat pembagian? Gimana nanti dia mau ngitung keliling bangun? Terus jadi akhirnya kita makin stres. Aduh, macam mana nih? Di kelas 5 kita pusing. Ngapalah naik kelasnya anak nih? Padahal dia belum tahu, misalnya. Kan? Nah, tapi kalau kita terbiasa untuk mengidentifikasi isu dan mencari jalan keluarnya, maka akan luar biasa. Saya mendapatkan itu kapan? Setelah mengajarkan latsar. Otomatis saya pun jadi belajar. Oh, kalau saya ngajar tuh kan ngarahkan Ibu nih, Martina, ayo apa gagasanmu? Ibu jadi belajar. Ketika saya ngajar latsar, kenapa peserta ini kok enggak ngeh-ngeh ya, enggak bisa-bisa ketika disuruh bikin RA, enggak nyambung-nyambung. Oh, mungkin waktu saya jelaskannya kurang baik. Mungkin saya hanya ngomong-ngomong tapi enggak kasih contoh. Nah, itu kan saya juga jadi belajar. Jangan jadi saya jadi biarin jaklah peserta itu, pokoknya saya kasih contoh udahlah. Saya anggap dewasa. Ternyata ada juga peserta yang walaupun sudah seumuran adik-adik ini itu ternyata enggak bisa nengok contoh, enggak bisa ATM, enggak bisa amati, enggak bisa tiru, enggak bisa modifikasi. Menyimpang. Saya kira cukuplah saya kasih contoh, ya udah ya bisa ya contoh ya, sesuaikanlah dengan sekali nengok menyimpang sekali, enggak bisa. Jangankan isinya, formatnya pun dia enggak mau dia. Nah, itu artinya apa? Saya harus pastikan bahwa semua peserta, walaupun ada yang udah kelihatan gini-gini terus dari tadi ya, itu kan menunjukkan dia ngerti kan? Tapi yakinlah ada juga yang bengong dari tadi gini. Nggak nyambung gitu kan. Nah, saya tuh harus pastikan itu. Yang penting saya sampaikan. Jadi nanti selain saya sudah menyampaikan materi ini secara lisan, nanti saya akan kirim di grup itunya ya. Contoh yang bimbingan saya. Nanti itu yang saya kasih itu LA, laporan. Sudah sampai laporan, nanti lihatnya sampai bab 4 saja. Nah, untuk sementara untuk RA sampai bab 4, nanti yang lainnya lihatlah nanti pada saat sudah seminar. Supaya jangan pecah-pecah itunya, perhatiannya. Karena nanti semua dijadikan satu tuh ya, dijadikan satu mulai dari RA sampai ke laporan. Ibu. Ya, silakan dulu. Seminar itu harus sudah rampung semua bab Kak Bu sampai bab 5. Ya. Dari 8 nanti. Berarti semuanya harus sudah rampung ya, Bu. Kalau menurut Ibu sih kayak bab 1, bab 2, bab 3 itu relatif tidak terlalu sulit ya, karena sudah banyak sumber, banyak contoh yang bisa di ATM tadi, diamati, ditiru, kemudian tapi dimodifikasi lah. Jangan pure contoh punya dari satu kelompok ini semuanya sama, nanti semuanya yang terutama bab 3-nya, ya kan? Nah, agak dikreatifkan lah ya, dikreatifkan. Kemudian apalagi? Kita sambil jalan ya, sambil jalan dulu. Nah, nanti untuk setelah RA nanti, setelah seminar, setiap kegiatan itu harus didokumentasikan. Nah, pada saat mendokumentasikannya, kalau bisa semua identitas pelatihan tetap dipakai. Ini karena enggak pakai itu ya, enggak pakai name tag ya. Ini penjelasan Ibu ini untuk peserta yang klasikal kan dia pakai tanda pengenal. Nah, kalau pembuatannya di rumah, nah besok kan media nih, Bu kami lanjut di rumah, boleh. Tapi tetap berpakaian sopan. Jangan pakai daster yang perempuannya, yang laki-lakinya pakai kaos kutang gitu ya. Nah, misalnya jangan ya, ikut dalam. Ya. Karena di rumah, Bu, katanya. Tapi tetaplah dikondisikan. Nah, tetap berpakaian rapi. Kalau udah ada anaknya, tolong anaknya juga dikondisikan. Titip loh sebentar dengan neneknya, supaya jangan nanti muncul-muncul. Nah, di dalam foto ada pula foto anak kan. Nah, supaya kita agak tertib ya, agak tertib. Kemudian dokumentasi dapat berupa video atau foto, terserah. Nanti kalau foto sebutkan linknya misalnya ya, linknya kita udah kirim ke mana, ke YouTube misalnya, hasil mengajar kita kah atau apa. Nanti juga kalau mau seminarnya dalam bentuk video boleh ya. Misalnya nanti, tapi sambil tetap ngomong, jadi videonya di-share.
Jadi ini Bu video saya ketika saya mengajar di kelas, contohkan sedikit cuplikan gitu boleh. Cuman itulah memang mau pastikan bahwa sinyal kita itu bagus. Nanti jangan potong apa videonya ngadet-ngadet akhirnya keringat dingin. Lalu pas seminar jadi akhirnya kacau, ngeblank ya. Kemudian usahakan nanti kalau sudah seminar RA, gagasan pemecah isu tidak diubah. Tiba-tiba nanti udah balik ke tempat kerja, Bu, nelpon saya. Saya judulnya mau saya ganti, ya Bu. Saya rupanya enggak paham dengan model jigsaw. Saya begini, wah pertama kita judulnya bagus nih. Upaya meningkatkan hasil belajar nih dengan metode jigsaw. Ada pernah tuh peserta saya bilang, metode apa dulu dia? Magic box enggak salah. Magic box. Magic box tuh gimana? Belum tahu Bu, nanti saya cari referensinya katanya. Saya percaya aja ya. Saya percaya aja. Sekali udah selesai pulang langsung dia bilang, Bu, enggak jadi Bu, saya enggak paham macam mana bikin magic box. Aduh, enggak bisa ya, karena harus diseminarkan lagi itu, ya. Nah, tapi kalau namanya kegiatan, nah kalau kegiatan boleh, ya. Ini, kalau misalnya tiba-tiba pada saat aktualisasi timbul ide untuk menambah kegiatan, media, metode, disilahkan. Tapi tetap dikomunikasikan dengan mentor dan juga dengan coach. Ya, Bu, tiba-tiba saya terpikir, Bu, dalam membuat ini ternyata masih ada satu kegiatan lagi yang harus saya lakukan. Boleh tambahkan. Oh, tiba-tiba, Bu, ternyata saya tuh usulnya hanya buat media, tapi ternyata modelnya pun, Bu, saya sesuaikan. Saya saya modifikasi. Boleh. Ya, tapi judul tetap tidak berubah, hanya skenario di dalamnya yang kita tambahkan. Mbak Lindawati, paham? Senyap aja Mbak, dari tadi saya lihat. Nah, kemarin itu bimbingan Ibu ada, itu komunikasi dengan Ibu itu hanya sehari setelah, 2 hari sebelum seminar. Ibu lihat kok enggak ada datang-datang, ngasihkan contoh, apa segala macam. Dalam hati saya optimis saja. Mungkin dengan contoh yang saya kasih udah paham. Nah, memang gitu, tapi ternyata itulah nongol satu yang ternyata memang enggak paham. Itu yang tadi Ibu cerita tadi. Nah, jadi peserta ini pun gitu Kak. Ibu lihat nih, ada yang aktif nanya, ada yang cuma diam-diam, tapi harapan Ibu menyimak. Nah, ya Linda ya? Mbak Linda? Nah, harapan Ibu, oh udah paham, gitu ya, udah paham. Nah, untuk di rancangan, ingat ya semua pakai rancangan, nanti tapi kalau sudah menjadi laporan, jangan lupa rancangannya diganti. Nanti tiba-tiba berita acara, itu semuanya nanti berubah menjadi, semua masih rancangan. Entah zaman kapan, ya kan? Udah sebulan yang lalu. Nah, tolong diingat. Itu kita sekarang ketawa ya dengan dia. Tapi nanti pasti ada tuh, tengok aja nanti ya, tengok pasti ada nanti lupa. Kemudian nama penguji, nama coach jangan sampai salah. Saya udah coachnya pun peserta tuh masih ada salah, nama saya terbalik-balik. Kan saya dipanggil Ibu Emma. So yakin ya namanya, jadi buatnya Emma Juliana Ulina. Padahal nama saya tuh Juliana Emma Ulina. Nah itu, tolong ya. Nah, nanti kayak Neng-Neng tadi tuh makanya Ibu pastikan. Biasanya kan Neneng ya, ini ada Neng-Neng. Nah, karena Ibu sok yakin Ibu tulis Neneng, padahal Neng-Neng. Kayak gitu, seringan kayak gitu. Itu apa nama biasanya orang langsung nyebut Neneng gitu aja, enggak Neng-Neng gitu. Ya, makanya karena kebiasaan kan. Kemarin itu nama ya. Saya mau nanya, saya kan udah tentang judul tuh. Tentang judul tuh salah satunya yang ambil pembelajaran bahasa Indonesia lah ya. Tentang minat belajar siswa lah ya, yang ada yang kurang tuh. Nanti boleh enggak saya masukkan misalnya di situ isunya, tadi kata Ibu kan boleh lebih dari satu kan? Memang harus lebih dari satu. Nanti saya masukkan matematika gitu, IPA gitu. Nanti harus dijelaskan juga di situ kan? Ya, benar. Harus jelaskan juga walaupun IPA yang kita jelaskan, padahal kita mau menyelesaikan matematika, semuanya tiga-tiganya harus ada dasarnya. Di situ Bu, saya judulnya itu kan udah ada berkaitan dengan pelajaran bahasa. Saya kaitkan dengan perpustakaan, nggak jadi masalah kan Bu? Masalah.
Karena itu kan mengacu ke minat belajar siswa. Boleh. Iya, Bu. Nanti apa yang mau dibuat di situ misalnya. Misalnya kalau misalnya menumbuhkan minat membaca ke perpustakaan, nanti artinya kita harus ada lembar pengamatan. Ya kan? Dalam berapa hari itu berapa siswa yang masuk ke perpustakaan. Nah, itu harus menjadi bahan. Harus ada nanti kegiatan membuat format pengamatan siswa untuk ke perpustakaan. Nah, iya. Karena kan minat belajar siswa apalagi di perpustakaan sekarang kan udah kurang, Bu. Apalagi zaman sekarang nih kan. Nah, nanti kalau mau jangan hanya karena mau nengok banyak ndaknya ke perpustakaan, tapi ketika mereka ke perpustakaan suruh mereka misalnya meringkas 2 lembar atau 3 lembar yang mereka baca. Nah, coba diringkas, kasihkan ke ibu gitu. Laporkan. Jadi mau nggak mau dia baca kan, mau nggak mau dia ke perpustakaan. Iya, ya. Oke, Bu. Ya, silakan. Ada lagi? Bu, saya Bu. Sudah selesai. Ini masalah tugas, misalnya yang besok kata Ibu kan menentukan APKL, USG, judul, kegiatan tuh minimal 4. Jadi misalnya mengangkat masalah minat baca di sini Bu. Jadi yang harus disiapkan kan kegiatannya itu membuat RPP misalnya kan Bu, membuat angket, lembar observasi. Nah, di tahapan kegiatan itu jadi misalnya membuat RPP itu menentukan SK dulu, KD dulu, seperti itu ya Bu? Iya. Dan angket itu misalnya indikator angketnya gitu ya Bu, maksud Ibu? Ya, merancang form angket kalau angket menyusun soalnya, menyusun soal lah ya, menyusun soal, kemudian mengetik soal, mencetak soal, udah 3. Tuh. Iya Bu, iya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Bu, boleh enggak Bu kalau kegiatan pertama saya enggak konsultasi? Boleh. Misalnya pertama langsung menyusun RPP. Nanti dalam kegiatan menyusun RPP, kalau mau ditambahkan kegiatan konsultasi dengan atasan sebagai tahapan dari menyusun, terserah. Tapi kalau mau buat kegiatan konsultasi sendiri, lebih bagus lagi, jadi nambah kegiatan kan. Nah, pada saat konsultasi itu kita menyerahkan RPP, berdiskusi tentang RPP. Kalau bisa pada saat konsultasi, jangan lagi sebutkan konsultasi tentang rancangan aktualisasi ya. Tapi kita udah benar-benar kita menyampaikan konsultasi tentang RPP yang disusun atau tentang metode pembelajaran yang akan digunakan misalnya. Langsung ke aktualisasi kita, bukan lagi menyebutkan menyampaikan rancangan aktualisasi gitu. Enggak usah sebutkan itu lagi. Kemudian jangan juga sebutkan dengan mentor, tapi atasan. Ya, atasan. Kita lanjut dulu ke ini untuk nanti bab 5 pada saat kita menulis laporan. Ya. Nah, ini sudah. Nah, bab 5 ini ada capaian. Nah, capaian pelaksanaan aktualisasi. Nah, baru pelaksanaan. Nanti ini dilihat aja contoh yang Ibu kasih ya, tinggal diikuti karena ini semuanya pindahan dari bab 4 sebenarnya, hanya tinggal dijelaskan. Ketika kita mengerjakannya, apakah ada hambatan atau tidak, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya. Nah, kalau ini masih membuat lagi nih lanjutan daripada pembimbingan. Ya. Nah, ini nanti di bab yang ke-5 itu. Nah, ini pelaksanaan aktualisasi. Nanti Ibu minta kegiatan pertama misalnya konsultasi dengan atasan. Nanti kan kita ada bikin bikin jadwal implementasi ya, rencana kita. Rencana kita tulis tanggal 20, realisasinya tanggal berapa. Sudah? Kemudian outputnya apa? Ditulis deskripsi. Kegiatan diawali dengan menghubungi atasan. Nah, jadi kita bercerita lah di sini.
Ya, bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan kegiatannya itu. Nah, manfaat bagi stakeholder dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan sebelum melakukan, maka saya telah menciptakan kerjasama yang baik dengan atasan. Nah, stakeholder ini siapa nih? Stakeholder. Guru. Nah, guru, kepala sekolah juga ya, termasuk kepala sekolah. Jadi dengan berkonsultasi, apa sih manfaatnya bagi kepala sekolah? Nah, misalnya, apa sih manfaatnya bagi rekan guru? Terjalinnya kerja sama. Ya. Kontribusi terhadap visi tinggal ambil dari tabel tadi tuh, yang bab 4 tadi ya. Penguatan juga tinggal ngambil. Nah, ini golongan 2 atau golongan 3? 3. Kalau golongan 3 harus ada analisis dampak. Nah, dampak apa, Bu? Dampak dari konsultasi. Boleh dampak positif, boleh dampak negatif. Kalau dampak negatif misalnya, apabila sebelum saya melakukan kegiatan tidak berkonsultasi dengan atasan, maka saya tidak akan mendapatkan masukan dari atasan. Itu analisis dampak. Ya. Kemudian kalau negatif positif misalnya ketika saya berkonsultasi dengan atasan sebelum melakukan kegiatan saya, maka saya akan mendapatkan banyak masukan dan saran dari atasan serta dukungan gitu. Nah, itu. Paham ya di sini ya, paham? Paham. Nah, dampak dari kegiatan ya, dari kegiatan. Apalagi kalau ada yang bisa bikin dengan nilai-nilai aneka. Dampak. Pada saat saya berkonsultasi dengan atasan, menerapkan nilai hormat, sopan, maka konsultasi yang saya laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, karena saya sopan, boleh begitu. Nah, setelah itu lampiran, ya. Setelah itu lampiran. Nah, lampirannya gini ya. Kalau biasa lampiran taruh di halaman belakang kan? Nah, kalau kita nanti dalam laporan ini setelah analisis dampak langsung masukkan bukti fisiknya, bukti fisik daripada yang kita buat. Misalnya foto kegiatan, langsung fotonya dibuat begini. Nah, nanti ada screenshot notulen, masukkan screenshot notulen. Nah, apa yang menjadi bukti fisiknya langsung di sini. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena supaya si pembaca itu tidak ke belakang, nengoknya ke belakang, tapi langsung urutan, benar. Nah, ini hasil daripada kita sepakati bersama kita ya, supaya gampang mengoreksinya dan juga pembaca enak. Nah, nanti lampiran, ini bukan lampiran, ini bukti fisik ini ya. Sebentar saya ganti bukti fisik. Kalau lampiran itu nanti letaknya tetap di belakang. Ya, apa itu Bu? Berupa apa? Kalau lampiran, misalnya ada SK, nah SK penunjukan sebagai koordinator perpustakaan kah? Atau surat-surat lain yang kira-kira mendukung kegiatan kita, tapi bukan menjadi output daripada kegiatan yang kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Sementara enggak ada. Udah paham? Paham. Harus buat dulu, Bu. Baru timbul pertanyaannya enggak? Baru timbul masalah. Baru timbul masalah ya enggak? Oke. Itu hari itu Mbak itu si siapa Martina bilang, Bu, tidak bisa ke Bu, habis kita ngasih materi, habis itu kita tampilkan satu-satu. Mana mau tampil sekarang? Jangan. Makanya Ibu bilang enggak usah. Aturannya jadwalnya hari Senin kan? Kamis. Hari Kamis depan. Tanggal 30 Hari Kamis, ya? Bu. Tanggal 30 ya. Nah, kebetulan Ibu tugas ke Bengkayang, jadi itu jadwal perjalanan pulang dari Bengkayang. Sebenarnya bisa aja Ibu ngajarnya hari Kamis, sebelum pulang Ibu ngajar dulu dari Bengkayang gitu kan. Tapi Ibu mikir daripada lama-lama yang mendingan dimajukan kalau memang pesertanya bisa. Jadi kan kita waktu untuk konsultasinya jadi lebih banyak kan. Nggak nunggu ke tanggal 30 gitu. Nah, jadi besok jam 1 siang semoga semuanya udah. Nanti sekalian kita belajar bagaimana nge-share apanya.
Share screen. Boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PPT. Terserah ya bagaimana menyampaikannya. Bu, nanti untuk selanjutnya ini akan di print gitu Kak, atau hanya cuma file aja gitu? Karena kita lewat online jadi pakai file. Oh, oke. Jadi boleh kami menggunakan kertas legal atau F4 gitu boleh aja Kak, atau A4 gitu. A4 langsung lah, A4 aja langsung Oke. ya. Kemudian nanti tapi kalau nanti kita udah klasikal, pas seminar itu nanti itu semua harus di print out. Ya kan? Kemudian gini, nanti tanggal kita masuk klasikal tanggal berapa? 15 Nanti November. 15 November ya. Nah, harapan saya tanggal 15 November itu kita sudah tidak ada konsultasi lagi. Jadi LA nanti kalian datang ke tempat pelatihan itu sudah melenggang, nggak usah ada lagi yang bawa ada masih ada nih mau dikonsultasikan dengan Bu Emma nih gini, jangan lagi. Paling tinggal minta tanda tangan saya, ya tanda tangan aja. Karena apa? Supaya ngikuti diklatnya dengan nyaman, tidak ada beban lagi. Karena waktu bimbingan cuma sebentar, cuma jam 15.30 kalau nggak salah Ibu ya, sampai jam 8 malam sehari sebelum seminarnya. Ngapain lagi di situ tuh? Ya kan? Iya, paling di situlah kita nanti kesempatan saya meriksa dokumennya udah tanda tangan belum atau apa, enggak lagi hal-hal isinya. Nah, cukuplah 1 bulan, masa kita enggak bisa menyelesaikan laporan ya. Nah, untuk di jadwal implementasi tanggalnya tuh misalnya konsultasi buatlah tanggalnya jangan 1 hari. Karena apa? Karena kan kita mesti menghubungi atasan dulu. Siapa tahu di hari itu enggak bisa, bisanya besok, nah harus dibansi kan. Nah, membuat RPP. Jangan membuat RPP 1 hari, cukup Bu 1 hari. Jangan dibansi 3 hari. Pokoknya waktu yang disediakan selama habituasi itu diefisiensikan, diefektifkan untuk mengerjakan aktualisasinya semua kegiatannya. Tapi terakhir kalau tanggal berapa? 15 tadi ya, 15 November. Iya Bu. Nah, tanggal seminggu sebelum kita pelatihan ini sudah selesai semua kegiatan. Karena sisanya itu untuk menulis laporan. Nah, paham kan nanti ya tolongnya di jadwal implementasi. Kan harus bikin tuh tanggal-tanggalnya tuh. Ya. Nah, nanti lagi Bu kirim nanti setelah ini materinya supaya bisa dipelajari. Demikian ya, cukup dulu sampai di sini pagi ini. Nah, Ibu akan masuk nanti lagi ke kelas yang berikutnya. Maunya terus, Bu. Hah? On terus kan? Terus. Maunya terus, oke. Ibu, Baiklah. Ya. Bu, ada pertanyaan Bu satu. Halo? Ya, silakan. Jadi gini Bu, kalau misalkan nih kan kita ngambilnya di kelas lain, bukan di kelas kita untuk permasalahannya Bu, apakah bisa? Kalau untuk sebagai isu boleh, tapi kalau untuk sebagai yang prioritas yang mau diselesaikan janganlah. Nanti marah orang itu. Masa masalahku kau selesaikan katanya. Ya kan? Nah, tapi kalau untuk dia diangkat seperti tadi pertanyaan siapa? Tadi pertanyaan Lindawati, Bu, kalau saya ngambil misalnya IPA yang bukan nano kita gitu ya. Boleh ke Bu? Boleh, tapi kita mintalah data dari yang mengampunya gitu. Oke. Paham ya? Iya. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk mulai mencicil pekerjaannya agar besok kita bisa sharing lagi, ya. Dan kita punya waktu banyak untuk menyelesaikannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Faisal. Bu, nanti kirimnya itu di grup kami kah? Ya, WA. Oke, makasih ya. Saya tutup kamera dulu Pak Faisal ya. Bu, siap.
Kelompok Faisal, sudah selesai kah mereka nih? Siap Bang, sudah selesai. Tapi Bu Baik Bu Emma, apa Ibu masih mendengar suara saya, Bu? Masih Pak, masih. Nanti kita temu kembali di 9.30 Bu ya? Iya Pak, siap Pak. Ya. Oke Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama Bu Emma. Bang Faisal, silakan untuk evaluasi untuk pada pagi hari ini, silakan. Kamu ada yang tambahkan, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Udin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Gimana, masih semangat? Terima kasih, Pak. Nah, baik. Setelah pertemuan kita pagi hari ini, menurut saya tidak terlalu banyak evaluasi. Dalam artian semuanya sudah lancar, nggak ada lagi kendala teknis kendala teknis ataupun jaringan seperti yang lalu. Menurut saya sudah lancar sih, sudah bagus. Jadi kedepannya pertahankan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti untuk koneksi jaringan dan lain-lain mungkin pertahankan untuk hari ini. Terus kita ada jadwal lagi besok ya? Hari Sabtu ya? Ya. Iya Pak. Iya Pak. Satu. Kira-kira masih ada kendala atau gimana Bapak Ibu? Sementara aman. Aman kan? Ya. Ini lab-nya masih masih barengan. Iya. Ya. SD Unsa. Kalau nggak ada lagi tambahan, kita tutup aja kayaknya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin selebihnya bisa koordinasi dengan saya melalui WA atau japri ketua kelompok kan. Kalau ada Baik, Bang Faisal, Bapak hanya menambahkan bahwa untuk kelompok 3133 kembali besok ya, kita jam 1 siang dengan Bu Emma nanti. Besok. Ya, Pak. Kalau gitu saya izin pamit Bapak Ibu. Yang lain silahkan menyesuaikan. Oke ya Bapak Ibu. Tutup. Selamat pagi. Pagi Pak. Kaneti. Apa ya? Kak Dodo. Oh. Besok tanda tangan sama Pak Kri. Besok. Sabtu kan?